Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rohimat ini, kita akan membahas rukun iman yang keenam, yaitu iman terhadap takdir. Hanya saja sebelumnya kemarin kita ada kegagalan secara teknis, jadi belum diakhiri tiba-tiba langsung berhenti. Jadi pasti ada kalimat yang menggantung. Kita akan sedikit tambahkan saja. Jadi ketika Allah hancurkan alam semesta ini, bumi ini, perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, kagetlah seluruh makhluk. Ditiup lagi sangkakala yang kedua, binasalah seluruh makhluk, hancur, semua mati. Dan ditiupkan lagi sangkakala yang ketiga, maka bangkitlah seluruh makhluk. Karena disebut manusia, makhluk itu semuanya bangkit, yang tadinya mati di kubur-kuburnya jadi bangkit. Maka disebut hari kiamah. Kiam itu artinya bangkit. Jadi tadinya mati, bangkit, jadi kiamah. Itu hari akhir, itu hari kiamat. Setelah mereka dibangkitkan hidup lagi, Allah Maha mampu membangkitkan makhluk yang tadinya sudah mati, sebagaimana Allah mampu menciptakan mereka dari tadinya tidak ada. Maka Allah mampu. Boleh diperhatikan, bahkan Allah menegaskan berkali-kali banyak di ayat Al-Quran kalau kita tadabbur. Allah mampu. Dipermisalkan dengan air hujan. Itu tanah yang tadinya mati, tumbuh-tumbuhannya mati, Allah turunkan hujan, tiba-tiba tumbuh lagi itu tumbuhan. Maka semisal itu pula Allah mampu menghidupkan orang-orang yang tadinya sudah mati. Setelah manusia hidupkan kembali oleh Allah, maka manusia dikumpulkan di satu tempat yang disebut mahsyar. Nah, kemarin sudah sampai bahas ini. Maka mereka berkumpul di tempat yang sangat rata, lapang, tidak ada pepohonan, di atasnya matahari yang sangat dekat, panas. Mereka menunggu supaya Allah menegakkan hisab. Sembari menunggu itu, manusia itu berkeringat sampai keringatnya walaupun sudah tembus ke bawah bumi 70 siku, itu masih ada yang sampai tenggelam. Itu saking banyaknya keringat. Semoga Allah menjaga kita semua. Ini mengerikan.
Tapi ada 7 golongan hamba yang Allah naungi dengan arsy sehingga tidak merasakan panasnya terik matahari. Kita sempat isyaratkan kemarin. Salah satunya adalah seorang lelaki diajak berzina oleh perempuan, dia menolak dengan alasan saya takut kepada Allah. Perhatikan, amalan besar diberikan pahala besar. Dan ketika panas terik matahari, haus, itulah pula lah ditunjukkan kebenaran para nabi. Setiap para nabi memiliki talaganya. Maka umatnya itu dipersilakan meminum dari talaga Nabi, termasuk talaga Nabi kita. Semoga kita menjadi orang yang diberikan izin meminum dari talaga Nabi. Barang siapa meminum 1 teguk, maka tidak akan haus lagi. Dan ini ada keimanan tentang al-haud, talaga Nabi. Tapi ada golongan umat yang diusir dari talaga Nabi. Umat lain pasti diusir, dan umat Nabi walaupun dia umat Nabi diusir kalau dia berbuat bid'ah. Maka penting kita untuk tidak mau berdekat-dekat dengan kebid'ahan. Setelah manusia menanti yang sangat panjang, mereka meminta syafaat kepada semua nabi, semua rasul, datang kepada Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh. Tidak ada yang menjawab. Bahkan para nabi itu menyebutkan dosa-dosa mereka dan mengatakan bahwa Allah hari ini murka, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Tapi ketika datang ke Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjawab, memang ini adalah diperuntukkan untuk saya. Maka Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Beliau memuji dengan puji-pujian yang kata Nabi beliau belum hafal saat itu. Ini menunjukkan bahwa nama dan sifat Allah itu ada yang masih disimpan di sisi ilmu gaib, belum dijelaskan kepada Nabi. Bahkan Nabi Muhammad belum mengetahui. Ketika nanti hari kiamat diberikan ilham kepada Nabi Muhammad sehingga beliau bisa memuji Allah dengan pujian-pujian yang terbaik supaya beliau bisa meminta permintaan yang besar agar hisab disegerakan. Maka setelah itulah hisab disegerakan. Ketika kita masuk kepada hisab, jadi hari kiamat itu tadi udah ada kiamat. Sebelumnya pertanyaan alam kubur, ada dibangkitkan. Sekarang hisab, ada mizan. Hisab dan mizan. Jadi ada orang yang diberikan catatan amalnya dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang diringankan hisabnya, ada pula yang diberatkan. Nah, itu keimanan tentang hisab secara umum. Ini kapan-kapan insya Allah didetailkan. Dan setelah itu pula ada mizan. Jadi amalan-amalan ditimbang. Bahkan catatan amalnya ditimbang, bahkan dirinya ditimbang. Allah menimbang dengan timbangan yang adil. Jadi kita mengimani ada timbangan. Maka orang itu ada yang timbangan kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya, maka itu pasti masuk surga. Ada timbangan yang kebaikannya sama, keburukannya sama, maka dengan syafaat orang yang memberikan syafaat itu bisa masuk surga. Ada orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit dibanding timbangan keburukannya, dia harusnya masuk neraka, dengan syafaat itu bisa masuk surga. Bahkan ada orang yang malah memang masuk neraka nanti, maka dia dengan syafaat bisa dikeluarkan. Sekaligus kita mengisyaratkan adanya syafaat di hari kiamat. Jadi ini keimanan terhadap syafaat. Setelah ditimbang,
mereka manusia itu dipersilahkan untuk menuju melewati sirot. Yang sirot itu diletakkan di atas neraka jahanam. Setiap orang pasti melaluinya. Maka orang ada yang melaluinya dengan secepat kilat, ada yang merangkak, ada yang seperti menunggang kuda, tergantung kadar amalnya di dunia. Dan di sirot itu ada pengait-pengait yang orang itu begitu terkait itu jatuh, di bawahnya itu neraka jahanam. Setelah sukses melewati sirot, maka orang itu tidak langsung masuk surga, tapi dia ada perhitungan kisos. Maka di tempat yang namanya kintoroh itu setiap hak diberikan haknya. Kalau ada yang berhutang belum membayar di dunia, dia harus membayarnya di akhirat dengan amal kebaikannya atau dengan keburukan. Kalau ada orang yang berbuat dolim di dunia, dibayar saat itu. Karena itu memang itu tempatnya pembalasan. Maka setelah semuanya dikisos, walaupun sudah lulus dari sirot itu dikisos, maka tidak lagi ada dendam di antara manusia. Mereka masuk ke surga setelah Nabi sebelumnya meminta penjaga surga untuk membuka kunci surga. Ini bentuk syafaat Nabi lagi. Syafaat khusus untuk Nabi. Maka ketika sudah diketuk, dibuka pintu surga, maka manusia masuk ke dalam surga, dan itulah keberuntungan sesungguhnya. Di antara manusia walaupun sudah masuk surga, ada yang diangkat derajatnya dengan syafaat. Jadi sudah masuk surga, diangkat lagi derajatnya dengan syafaat. Ada yang masuk neraka tadi, dengan syafaat dikeluarkan dari neraka ke surga. Maka ini pentingnya kita untuk dekat atau kenal dengan orang-orang soleh, dan kita mencintai orang-orang soleh, termasuk mencintai Rasulullah, karena dengan itulah kita bisa berharap mendapatkan syafaat. Ya sudah, itu cukup. Nah, kita masuk kepada keimanan terhadap takdir. Sebagaimana kemarin dikatakan, ditanyakan tentang iman, maka Rasulullah bersabda, al-iman, tentang iman itu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Maka keimanan terhadap takdir itu rukun iman. Tidak sempurna, tidak sah bahkan iman seseorang kecuali dia beriman terhadap takdir. Dan ahlu sunnah itu menetapkan keimanan terhadap takdir itu minimal 4 tingkatan. 1, dia meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah mengetahuinya karena Allah al-alim. Yang kedua, segala sesuatu yang ditakdirkan itu Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, segala sesuatu itu Allah menghendakinya terjadi, karena tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Yang keempat, segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi bukan Allah yang mencipta, karena Allah itu Al-Khaliq. Maka selain Allah itu selain Allah berarti makhluk. Termasuk perbuatan kita itu makhluk. Maka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan amalan kalian. Karena itu walaupun seseorang berzina, maka berzina itu amalan makhluk, Allah yang menciptakannya. Nah, itu Allah menghendakinya secara kehendak kauni. Ini perlu dibedakan. Ini kehendak kauni. Allah menghendakinya terjadi, bukan kehendak syar'i. Dibedakan antara kehendak kauni dan kehendak syar'i. Intinya, kehendak kauni itu pasti terjadi. Dan kehendak kauni itu belum tentu Allah mencintainya. Pasti terjadi.
Sementara kehendak syar'i itu pasti Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Jadi imannya Abu Bakar itu kehendak kauni sekaligus kehendak syar'i karena terjadi. Kafirnya Abu Jahal itu kehendak kauni tapi bukan kehendak syar'i. Seperti itu. Jadi kumpul kehendak kauni dan syar'i di dalam imannya kaum muslimin, berpisah kehendak kauni dan kehendak irodah syar'iyah, disebut irodah syar'iyah dia dalam imannya orang kafir, karena kenyataannya tidak beriman. Jadi Abu Lahab itu, Abu Jahal, dikehendaki secara irodah syariah supaya beriman, tapi kenyataannya dia tidak beriman. Karena itu Allah tidak menghendakinya beriman. Saya akan bacakan hadis keempat di dalam Al-Arba'in An-Nawawi yang ini berkaitan dengan takdir. Al-Hadithur Rabi'u an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, atau sesungguhnya kalian itu, karena ini umum, bukan hanya untuk satu orang, tapi semua. Sesungguhnya manusia atau kalian atau manusia umum atau salah seorang dari kalian itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, di dalam rahimnya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah. Thumma yakunu alaqatan misla dalika, kemudian dia menjadi alaqah selama 40 hari pula. Thumma yakunu mudghatan misla dalika, kemudian ia menjadi mudghah selama 40 hari juga. Jadi 40 kali 3 120 hari, 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus terhadapnya seorang malaikat. Jadi ada malaikat diutus, fayanfukhu fihi ruha, maka malaikat itu meniupkan terhadap manusia di dalam janin tersebut ruh, diberikan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun, untuk dicatatkan rizkinya, dicatatkan ajalnya, kapan dia mati, dicatatkan amalnya, bagaimana amalnya, baik atau buruk, wa syakiyun aw sa'idun, dicatatkan dia itu akan menjadi orang yang binasa, masuk neraka, atau dia akan menjadi orang yang akan masuk surga. Jadi inilah takdir telah dicatat. Allah bahkan mencatat takdir itu di dalam beberapa pencatatan. Tadi dicatat takdir di Lauhul Mahfuz 1. Disebut dicatat takdir ketika di alam ruh. Yang ketiga ini dicatat takdir ketika di janin. Yang keempat, takdir itu dicatat ketika di malam Ramadan, maksudnya di Lailatul Qadar. Yang kelima, takdir dicatat secara harian. Maka pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz sudah selesai. Pencatatan takdir di
alam ruh selesai juga. Pencatatan takdir di rahim ibu sudah selesai. Tinggal 2 pencatatan takdir itu yang mungkin ada perubahan itu hanya tinggal 2, yaitu ketika Lailatul Qadar atau harian. Maka kalau kita berdoa memungkinkan dengan doa itu takdir kita dirubah di dalam pencatatan pentakdiran di tahunan, yaitu ketika Lailatul Qadar atau ketika harian. Tapi perubahan-perubahan tersebut andaikan terjadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka kata Rasulullah, "Fawallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah." Jadi ini sama dengan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah atau kecuali Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un." Sesungguhnya salah seorang dari kalian, sungguh dia beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi dia dengan amalan ketaatan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai tidak ada antara dia dan antara surga tersebut kecuali hanya dipisahkan oleh jarak sepanjang 1 siku. Tapi kata Rasulullah, fayasbiqu alaihil kitabu, tapi dia sudah didahului oleh catatannya bahwa dia itu akan menjadi ahli neraka, maka fayamalu biamali ahlin nari, maka dia akan beramal dengan amalan penduduk ahli neraka sebelum meninggalnya, fayadkhuluha, kemudian dia meninggal lalu masuk ke neraka. Jadi ini pelajaran, kalau Allah sudah menakdirkan seseorang jadi penduduk neraka, walaupun sebelumnya terlihat soleh, tapi Allah sudah menakdirkan dia akan jadi penduduk neraka, maka sebelum dia meninggal dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka, lalu meninggal, maka nanti dia masuk neraka. Mungkin amalan penduduk neraka bisa dengan kekafiran atau kesyirikan atau dosa-dosa besar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Dan salah seorang dari kalian ada juga yang beramal terus, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia berbuat dosa terus, sepanjang hidupnya dosa terus, tapi telah dicatat oleh Allah itu bahwa dia akan menjadi masuk surga. Karena itu walaupun dia terus berbuat dosa, sampai bahkan dosanya itu dosa amalannya penduduk neraka, sampai antara dia dan neraka itu sangat dekat, hanya dipisahkan, kalau diibaratkan itu sepanjang satu siku, 1 hasta. Saking dekatnya dia dengan neraka, tapi karena fayasbiqu alaihil kitabu, dia telah didahului oleh catatan takdir bahwa dia akan menjadi penduduk surga, maka fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, maka dia sebelum meninggalnya akan beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, maka dia setelah itu beliau meninggal, maka di akhirat maka dia masuk surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maka ini pelajaran besar perlu kita renungkan, bahwa sebagaimana kata Ibnu Raslan Ar-Ramli, inna syakiyya la syakiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Sesungguhnya kebinasaan itu adalah kebinasaan yang telah dicatat secara azali di Lauhul Mahfuz, ketika dicatat oleh Allah bahwa dia itu penduduk neraka, itulah kebinasaan sesungguhnya.
wa inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Begitu pula kalau kebahagiaan sesungguhnya adalah kalau Allah telah mencatatkannya di Lauhul Mahfuz, dia sebagai penduduk ahli surga. Maka kecelakaan itu hakikatnya bukan di dunia. Pokoknya itu bukan di dunia. Lihatnya itu nanti di akhirat. Kadang orang di dunia, kadang diberikan ujian-ujian, kadang ada kesulitan, kadang diberikan penyakit, kadang kekurangan harta. Apapun itu tidak dianggap kebinasaan, tidak dianggap kecelakaan, tidak dianggap kesengsaraan. Bahkan ada orang diberikan kekayaan, diberikan kedudukan, itu bukan ukuran kesuksesan. Tapi ukuran kesuksesan sesungguhnya adalah kalau dia sudah dicatat menjadi penduduk surga, dan kalau dia dianggap binasa kalau dia dicatat oleh penduduk neraka. Permasalahannya adalah ditanya Rasulullah, kalau begitu jika semua orang telah dicatat bagiannya, tempatnya dia penduduk surga atau penduduk neraka, maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, fimal amal, terus buat apa kita beramal? Kenapa enggak kita tawakal saja terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan? Maka Rasulullah menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian tetap harus beramal, karena setiap orang itu dimudahkan untuk apa yang Allah takdirkan untuknya. Jadi tinggal begini saja, kalau Allah mudahkan pada kita menjadi orang yang berbahagia, dimudahkan baginya menjadi masuk surga, akan ditakdirkan masuk surga, Allah gampangkan bagi dia amalan-amalan penduduk surga. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah beramal dengan amalan penduduk surga berupa tauhid, keimanan, mengikuti sunnah, maka kita berharap kita itu tergolong penduduk surga, dicatat oleh Allah orang yang berhak masuk surga. Tapi andaikan saja kita itu sangat gampang sekali berbuat maksiat, gampang berbuat kekafiran, merasa enggan mengambil hidayah, gampang jatuh di dalam kebid'ahan, barangkali itu yang dicatat oleh Allah menjadi calon penduduk neraka. Hanya saja pelajaran dari hadis ini, kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Sehingga orang yang kadang taat ketika hidupnya, masa mudanya terus taat, jangan dulu sombong, jangan berbangga diri, dan jangan merasa tenang. Barangkali kalau dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka, barangkali dia sebelum meninggalnya akan beramal dengan amalan penduduk ahli neraka. Begitu juga kalau ada orang kelihatannya banyak sekali maksiat, maka jangan memvonis dia akan masuk neraka. Barangkali Allah takdirkan dia menjadi penduduk surga sehingga di akhir hayatnya dia tobat. Maka ini pelajaran penting bahwa kita itu hidup itu tergantung amalan kita. Maka jangan sampai kita itu untuk meninggalkan amalan-amalan baik. Kalau kita sudah baik lalu akhirnya beramal buruk, takutnya kita menutup umur itu dengan amalan buruk sehingga menjadi su'ul khotimah. Dan begitu pula kalau ada orang yang sekarang sudah terbiasa dengan amalan-amalan buruk, jangan putus asa, segeralah bertobat. Barangkali dengan tobat itu dia menutup kehidupannya dengan kehidupan yang baik sehingga menjadi husnul khotimah. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.